Cuplikan video sebelumnya, Gu Xuanchen telah membantai para pemberontak keluarga Gu sampai rata. Begitu banyak warga setempat yang menyaksikan pembantaian Gu Xuanchen tanpa ampun. Lanjut Gu Xuanchen berkata, energi spiritual ini sangat luar biasa. Sekarang bersihkan semua mayat ini, dan aku akan mengampuni kalian semua. Dengan serempak mereka yang tadinya ikut memojokkan Gu Xuanchen, kini tunduk setelah melihat keganasannya. Baik Patriark. Tidak lama kemudian, datang Gu Yuhan adik dari Gu Xuanchen. Nona, biarkan kami yang tangani hal-hal yang kotor seperti ini. Tiba-tiba Gu Yuhan mengeluarkan sebilah belati, yang membuat semua orang nampak terkejut. Lalu ia menikam salah satu komplotan Hai Fei sebelumnya, sambil berkata, kakakku baik, tapi aku tidak begitu baik. Di masa depan, jika ada lagi yang tidak setia kepada kakakku, beginilah dia berakhir. Perkataan Gu Yuhan membuat semua orang ketakutan. Kami tidak akan memiliki ketidaksetiaan terhadap Patriark. Kami bersumpah setia kepada Patriark dan Nona sampai mati. Lanjut mereka bergumam di dalam hatinya. Patriark sudah sangat menakutkan, bagaimana Nona bisa lebih menakutkan darinya. Tiba-tiba sikap Gu Yuhan berubah menjadi lembut kembali, yang membuat semua orang keheranan. Dan juga, apa yang baru saja terjadi, aku tidak ingin kakakku tahu. Dengan serempak mereka menjawab, baik Nona. Singkat cerita, pindah ke kediaman Xuanchen. Terlihat Gu Yuhan yang menangis di balik kamar gelap seorang diri, lanjut Gu Yuhan berkata di dalam hatinya. Yuhan jangan takut, kamu pasti bisa. Kakak bilang jangan menangis. Kakak sibuk dengan hal-hal besar, adikmu ini akan membantumu mengurus rumah dengan baik. Jangan biarkan orang lain mengganggunya di masa depan. Pindah ke lain sisi, lokasi aula obat atau aula alkimia. Terlihat banyak orang beraktivitas yang lalu lalang. Gu Xuanchen yang sudah ada di sana mengamati sejenak. Aula obat, salah satu basis intelijen penting di benua Qingyun. Itu terdiri dari alkemis tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya. Dan aula cabangnya terletak di setiap sudut benua Qingyun. Tidak lama kemudian datang seorang perempuan menghampiri Xuanchen. Tuan muda ada yang bisa saya bantu? Xuanchen berkata sambil memperlihatkan secarik kertas. Aku mau menjual resep obat. Lanjut ia bergumam di dalam hatinya. Jika ingin meningkatkan kekuatan dengan cepat, kecepatan kultivasi tidak akan pernah lebih cepat tanpa minum obat. Jadi aula obat tidak diragukan lagi adalah pilihan yang tepat. Lanjut perempuan itu mengantar Xuanchen, dan mempersilahkannya masuk ke dalam aula obat. Terlihat di sana seperti sekolahan, ada murid dan ada gurunya juga. Kedatangan Xuanchen di sana membuat kehebohan banyak orang. Bukankah itu Gu Xuanchen? Kenapa dia ada di sini? Dikatakan bahwa dia mau menjual resep obat. Sungguh lelucon, bisakah seorang sampah menulis resep obat? Luo Shengshui baru saja menyerah, aku pikir dia ingin mendaki jalan obat nomor 1 di kota Anyang. Nona Qingyue yang jenius. Lalu diperkenalkan penjaga aula obat Qingyu, yang memperhatikan kedatangan Xuanchen, ia berkata pelan. Ada apa dengan pengunjung itu? Lanjut Xuanchen berkata kepadanya, Nona Qingyue, tolong perkirakan harganya. Lalu Xuanchen menunjukkan resep obat kepada Qingyue untuk diperiksa. Qingyue pun mulai memeriksa resep tersebut dengan cermat. Terlihat tulisan yang tidak ada terjemahannya, entah apa yang Xuanchen tulis. Resep ini, gratis. Tiba-tiba Qingyue menghancurkan resep tersebut, yang membuat Xuanchen menatap tajam dan berkata. Alasannya, dengan santai Qingyue berkata, apa ini resep pil? Aku bahkan belum pernah mendengar bahan-bahan pil ini. Lanjut Qingyue berkata, Tuan muda Gu diusir keluar rumah oleh Luo Shengshui, dan kemudian kau datang ke aula pilku untuk menipu kami, apa kau mencoba mempermainkan kami seperti orang bodoh? Perkataan Qingyue didengar para muridnya, dan membuat kebisingan di sana saling berdiskusi, dan berbisik. Lanjut Xuanchen memprovokasi Qingyue dengan perkataan yang sedikit menohok. Sungguh bodoh, resep pil tingkat rendah seperti itu tidak dapat dikenali, tampaknya alkemis jenius nomor 1 kota Anyang hanyalah julukan yang palsu. Perkataan Xuanchen membuat Qingyue marah, di hadapan banyak murid ia menantang Xuanchen. Karena kau sangat percaya diri, apa kau berani bertarung alkimia denganku? Kau hanya sampah yang mengandalkan wanita untuk makan. Beraninya kau menghinaku secara terbuka. Penjelasan sedikit tentang pertarungan alkimia. Kedua alkemis memilih jenis pil yang sama untuk dimurnikan, pada saat yang sama, dan pemenang ditentukan berdasarkan jumlah dan kualitas alkimia. Dan pemenang dapat menentukan hidup dan mati yang kalah. Xuanchen tersenyum tipis, lalu ia menanggapi perkataan Qingyue. Bertarung alkimia, dengan senang hati. Aku khawatir aku tidak punya tempat untuk membuat pil, jadi aku sangat impulsif ketika gadis kecil ini tiba-tiba menantangku. Qingyue pun memberikan ruangan untuk Xuanchen, karena tidak memiliki tempat untuk membuat pil.
Ruang alkimia kami dilengkapi dengan tungku alkimia terbaik dan api tanah, yang lebih dari cukup untuk memurnikan pil tingkat tinggi. Kau dan aku memurnikan pil Spirit Breaking tingkat kedua secara terpisah, dan setelah setengah jam pemenang akan ditentukan oleh kualitas pil tersebut. Lanjut Xuan Chen berkata di dalam hatinya. Pil Spirit Breaking tingkat kedua, seperti namanya dapat diambil oleh prajurit tingkat spiritual, dan dapat langsung menembus dari ranah Little Spiritual ke ranah Heavenly Spiritual. Aku membutuhkan bantuan pil ini. Singkat cerita, pertarungan alkimia pun dimulai. Terlihat Xuan Chen di ruangannya sudah memulai pemurnian pil. Api tanah biasa sulit untuk memurnikan pil ini, tetapi api tanah aula pil ini, adalah api tanah murni yang telah disempurnakan, jadi sangat cocok untuk pemurnian. Ini benar-benar mudah. Lanjut Xuan Chen langsung menggunakan skillnya. Teknik kontrol api. Terlihat kobaran api berwarna kuning keemasan mulai membakar tungku alkimia. Xuan Chen terus mengontrol api tersebut, lalu ia berkata, bukankah api tanah ini terlalu lemah? Lalu Xuan Chen berinisiatif untuk mengganti api, yang sudah disediakan oleh aula ramuan dengan api yang ia miliki. Terlihat warna apinya berubah menjadi ungu pekat, dan itu terlihat lebih ganas dari api yang sebelumnya. Begini cukup bagus. Pindah ke lain sisi, situasi King Yue. Terlihat King Yue nampak kebingungan, dengan apa yang terjadi saat proses pemurnian. Kenapa begini? Kenapa api tanah ini tiba-tiba menjadi lebih lemah hari ini? Tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat besar, di salah satu ruangan alkimia lain. Hal itu membuat King Yue sedikit penasaran, untuk melihat kejadian itu. Apa yang telah terjadi? Terlihat seseorang yang gemetaran di balik kepulan asap, nampaknya orang tersebut mengalami kegagalan dalam memurnikan ramuan. Berakhir sudah. Ternyata orang yang menyebabkan ledakan tersebut, adalah master dari King Yue. Diperkenalkan dia adalah master aula pil, Tao Hai. Lalu Tao Hai berkata, Ranting Tianxing, daun wushuangku, aku akhirnya menghabiskan banyak uang, untuk mendapatkan bahan pil tingkat 4 dari markas besar kota Huang. Kenapa api tanah yang tadi baik-baik saja tiba-tiba menjadi lemah? Guru dan murid ini nampak kebingungan, dengan api yang mereka gunakan jadi melemah. Lalu King Yue berkata dengan memasang ekspresi kaget. Tunggu Master, izinkan aku bertanya, jika teknik pil Xuan dengan bunga bumi, teknik pil Xing dengan ranting Tianxing, dan kemudian teknik pil Wanxiang dengan daun Wushuang. Pil apa yang bisa dibuat? Ada apa ini? Apa benar-benar ada bahan pil itu? Lalu Tao Hai menjelaskan, itu adalah bahan-bahan pil tingkat 4. Di mana kamu melihatnya? Kamu hanya seorang alkemis tingkat 2, jadi kamu seharusnya belum dapat mengetahui bahan-bahan itu. Apa kau menemukan resep pil kuno? Aku rasa bahwa resep itu seharusnya dapat memurnikan pil tingkat 4 kualitas tinggi. Mendengar penjelasan dari masternya, sontak membuat King Yue sangat terkejut. Apa? Resep pil tingkat 4 kualitas tinggi? Lalu Tao Hai menggetok kepala King Yue dan berkata, dengan ekspresimu seperti itu, apa kamu bertarung alkimia dengan orang lain lagi? Mastermu ini telah memperingatkanmu sejak lama, bahwa ada manusia di atas manusia, dan ada langit di atas langit. Jika kau selalu mengandalkan julukan jenius alkimia nomor 1, di kota Anyang untuk menjadi sombong, kau akan menyinggung tokoh besar alkemis. Perkataan masternya itu sedikit menusuk. Di dunia yang lebih luas ada orang yang lebih berbakat dari diri sendiri. Lanjut King Yue berkata kepada masternya. Terus, dia hanya menantu laki-laki yang tidak berguna, kebetulan mendapatkan resep pil tingkat tinggi. Jika menyangkut memurnikan pil, aku pasti bisa mengalahkannya. Singkat cerita, King Yue melanjutkan proses pemurnian obatnya. Teknik kontrol api, bangkit. Di sana ia didampingi oleh Tao Hai, yang masih kebingungan dengan api di aulanya. Semakin lemah. Apa yang terjadi? Kenapa api tanah semakin melemah? Lanjut Tao Hai beranjak pergi dari ruangan King Yue. Aku tidak bisa mengendalikan api bumi, yang menyebabkan tungku meledak. Bukan hanya kamu, sepertinya semua orang juga melepaskan api bumi seperti ini. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terjadi lagi ledakan, bahkan ini lebih besar dari ledakan yang sebelumnya. Terlihat orang-orang yang terkena dampaknya sampai terhempas. Asap mengepul sangat tebal, membuat Tao Hai dan King Yue sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Yue, lihat itu, api buminya, mengapa bisa begitu kuat? Nampak jelas, api dari tungku Xuan Chen berkobar sangat besar. Sepertinya itu bukan api bumi yang baru saja habis, melainkan, dia memusatkan kekuatan api bumi ke dalam ruangan alkimia, dengan alkimia pengontrol api yang sangat pintar. Tidak lama kemudian, di tempat berdirinya Tao Hai dan King Yue muncul Xuan Chen. Nampaknya, Xuan Chen berhasil memurnikan pilnya, lalu Xuan Chen berkata, King Yue, itu bukan milikmu lagi. Sesaat suasana menjadi hening, setelah melihat Xuan Chen dengan membawa pil hasil pemurniannya.
Lalu King Yue berkata, "Master, apakah itu pil roh dua pola?" Dengan ekspresi terkejut, Tao Hai berkata, "Itu benar, dikatakan bahwa pil hanya dapat diproduksi jika dimurnikan hingga batasnya. Khasiat dan nilai pil tingkat kedua dari satu pola, itu jauh lebih tinggi daripada pil tingkat ketiga. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Sebenarnya ada orang di dunia ini, yang bisa menyempurnakan pil roh dua pola dengan begitu mudah." Sambil memamerkan pil roh dua pola, Xuan Chen berkata, "Mastermu adalah orang yang berpengetahuan." Tiba-tiba King Yue menghunuskan belati ke lehernya sendiri. "Aku, King Yue bukan orang yang takut mati. Karena kamu telah menang, ambil saja nyawaku." Di saat King Yue hendak mengakhiri hidupnya, Tao Hai dengan cepat menggagalkan tindakannya. "King Yue, tidak." Lalu Tao Hai menjatuhkan belati di tangan King Yue. Lanjut Tao Hai berkata, "Tuan Muda Gu, lelaki tua ini adalah Tao Hai, penguasa paviliun pil sebelumnya. Aku bodoh dan memiliki mata tetapi tidak tahu Gunung Tai. Aku minta maaf kepadamu atas namanya. Master, jangan tanya dia." Saking kesalnya Tao Hai karena King Yue masih ngeyel, ia sampai memukul kepalanya. "Bacot kau Meki." Lanjut Xuan Chen berkata, "Seni pengendalian api surga yang misterius. Apa hubunganmu dengan Tao Yun?" "Tao Yun adalah leluhur." Lanjut Tao Hai bergumam di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Dia sungguh memanggil leluhur dengan nama depannya. Xuan Chen pun berkata, "Tao Yun setidaknya seorang alkemis peringkat 9 saat itu, mengapa kamu hanya mencapai peringkat ketiga ketika kamu berusia 40-an? Seni pengendalian api surga misterius, yang ditinggalkan oleh leluhur terkenal untuk sementara waktu, tetapi setelah sekian lama, itu sudah lama tidak lengkap. Meskipun aku adalah keturunan langsungnya, aku hanya belajar sedikit secara dangkal, aku benar-benar merasa malu dengan leluhurku. Ternyata hanya itu, aku pernah berhutang budi pada leluhurmu. Hari ini, aku kembalikan padamu." Xuan Chen memberikan sesuatu kepada Tao Hai, dengan cara mentransmisikan lewat telunjuk, dan menempelkan ke kening Tao Hai. Tiba-tiba Tao Hai nampak begitu terkejut, tidak lama kemudian, pancaran aura yang begitu besar meluap-luap. "Apa, kau dan leluhurku?" Ini transmisi pikiran. Begitu banyak bentuk spiritual Xuan Chen yang memperlihatkan gerakan, yang membuat Tao Hai tercerahkan. Selesai, seni pengendalian api surga yang misterius. Tiba-tiba Tao Hai berlutut di hadapan Xuan Chen. "Terima kasih Tuan Muda Gu. Transmisi pikiran, ini setidaknya harus mencapai tingkat spiritual alkemis tingkat kelima, untuk melakukannya. Tuan Muda Gu ini sangat tertutup, dia benar-benar seorang master." Lanjut Xuan Chen membayangkan kehidupan sebelumnya. "Tao Yun dari kehidupan sebelumnya belum pernah bertemu aku, tetapi ketika seseorang mengolok-olokku sebagai sampah di alam pemurnian Qi, dia membelaku. Sekelompok bajigur yang hanya berani membicarakan orang di belakang mereka. Karena ini, aku mengajarinya seni pengendalian api surga yang misterius sebagai hadiah, tetapi aku tidak menyangka keturunan jatuh di sini. Dan untukmu," tiba-tiba King Yue menyela perkataan Xuan Chen. "Kamu bunuh jika kamu mau." Xuan Chen pun yang geram, dia menggampar King Yue agar dia sadar dengan sikapnya. "Bangunlah Meki, kamu berani memukulku. Lah Mang ngapa Puki, mastermu memanjakanmu bukan berarti semua orang akan memanjakanmu. Kamu hanya seorang alkemis tingkat 2 di usia 20-an, apa yang harus kamu banggakan? Jika bukan karena kursi ini dan mastermu memiliki perasaan lama, kamu sudah menjadi mayat sekarang." Lalu Tao Hai membungkuk di hadapan Xuan Chen, yang membuat King Yue kesal. "Terima kasih Tuan Muda Gu, Anda telah mengangkat tanganmu." "Master," lanjut Xuan Chen bergumam di dalam hatinya. "Lupakan saja, apa yang diributkan dengan seorang gadis kecil yang merupakan cucu." Lalu kemudian, ada ledakan kembang api di atas langit, yang membuat Xuan Chen dan yang lainnya terkejut. Ini panah darurat keluarga Gu. Ketika keluarga Gu hidup atau mati, itu akan mengirimkan sinyal kembali untuk memanggil semua klan di kota. Terlihat Xuan Chen nampak cemas dengan adanya tanda tersebut. Apakah sesuatu terjadi pada keluarga Gu? Pindah lokasi ke kediaman keluarga Gu. Terlihat di sana ada seorang bawahan dari keluarga Gu yang diancam. "Izinkan aku bertanya lagi, di mana Gu Xuan Chen? Aku benar-benar tidak tahu. Mohon maafkan aku." Karena bawahan tidak memberikan jawaban yang orang itu inginkan, dengan sadis ia menebasnya, sampai cairan merah memuncrat ke bawahan keluarga Gu lainnya. "Patriark, apa yang harus dilakukan?" Mereka tidak mau mengatakannya. "Bunuh mereka satu persatu, aku yakin seseorang akan mengingatnya." Diperkenalkan orang ini adalah patriark dari keluarga Ling, yang bernama Ling Xiaotian. Mereka menuntut balas atas penghinaan anaknya Lingba, di video sebelumnya. Lalu Ling Xiaotian menodongkan belati ke leher Huyuan, sambil berkata, "Tapi aku tidak akan membunuhmu. Baer sangat menyukaimu, kamu akan menikahi Baer."
Di tengah-tengah situasi yang menegangkan ini, tidak lama kemudian terlihat ada yang datang, lanjut orang tersebut berkata. Karena kata-katamu, kota Anyang setelah hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Ling. Terlihat Xuan Chen dengan pancaran aura intimidasi yang begitu kuat, menyebar ke seluruh ruangan, ia menatap tajam yang membuat semua orang nampak terkejut. Begitupun Gu Yuhan, kakak, patriar kamu akhirnya kembali. Melihat pancaran aura Xuan Chen, membuat Ling Xiaotian mengerutkan keningnya. Tahap tengah ranah roh langit. Lalu tiba-tiba, putra tua dari tetua ketiga yang bernama Guan Feng, bersujud di hadapan Ling Xiaotian. Patriark Ling, anak ini Gu Xuan Chen, jelas hanya memiliki sedikit ranah roh sebelum dia meninggalkan rumah, aku tidak tahu mengapa. Xuan Chen yang melihat anak dari Hai Fei, yang sebelumnya ia bantai karena memberontak, kini Xuan Chen melesatkan serangan kepada anaknya, karena telah bersekongkol dengan Ling Xiaotian. Terlihat kebrutalan Xuan Chen, ia langsung mengeksekusinya di hadapan banyak orang, kepalanya langsung pecah, sampai cairan merah memuncrat berserakan. Terlihat tatapan tajam yang sangat menakutkan dari Xuan Chen. Pengkhianat, ditemukan. Kejadian itu, membuat para bawahan Ling Xiaotian bergegas, untuk melindungi atasannya. Cepat, lindungi patriark. Namun Ling Xiaotian tidak membutuhkan perlindungan itu, dengan kepercayaan dirinya, ia berkata. Mundur, orang tua ini akan menyiksanya sampai mati dengan tangannya sendiri. Lanjut Ling Xiaotian menarik pedangnya, dan Xuan Chen pun menyadari akan apa yang Ling Xiaotian lakukan. Seni pedang overload, teknik tebasan pedang yang memancarkan aura dari Ling Xiaotian, langsung diarahkan kepada Xuan Chen. Namun dengan cepat, Xuan Chen memblok serangan itu dengan mengibaskan pedangnya, yang mengeluarkan aura juga, sehingga terjadi bentrokan kekuatan. Dengan keterampilan bela diri tingkat rendah, beraninya kamu menunjukkan dirimu di depanku. Mereka pun saling terpental dan mundur beberapa langkah ke belakang. Dasar bajigur. Lalu Xuan Chen melancarkan serangan lanjutan, namun itu dapat ditahan oleh Ling Xiaotian, meski ia terlihat kesulitan. Ling Xiaotian begitu panik, dengan serangan yang beruntun dari Xuan Chen. Apa yang terjadi? Kok makin banyak tebasannya? Setelah ia berhasil mematahkan setiap serangan Xuan Chen, Ling Xiaotian langsung menerjang. Trik kecil, aku ingin hidupmu. Terlihat Xuan Chen pun tidak tinggal diam, dia pun melompat dengan bersiap menebaskan pedangnya, seni pedang jarak jauh. Teknik Xuan Chen sangat kuat, yang sekali ayunan pedang saja, ia dapat mengeluarkan banyak tebasan aura pedang, yang membuat Ling Xiaotian terluka parah, sampai terpelanting dan memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Dalam sekali gerakan saja, Ling Xiaotian hampir tewas oleh Xuan Chen. Kejadian itu membuat semua orang sangat terkejut. Dan Hu Yuan bergumam di dalam hatinya. Apa? Seni pedang jarak jauh. Ini adalah keterampilan pedang sekte Xiao Yao, konon hanya tetua ke atas yang berhak mempraktikkannya. Kakak, bagaimana dia bisa? Tiba-tiba para bawahan Ling Xiaotian langsung bergerak, setelah atasannya dihajar oleh Xuan Chen. Lindungi patriark, bunuh dia. Patriark, kami di sini. Xuan Chen pun tidak tinggal diam, dia langsung membabat mereka sekaligus, banyak para bawahan Xiaotian yang terluka parah. Lalu mereka hendak melarikan diri setelah melihat keganasan Xuan Chen. Mundur, mundur. Xuan Chen tidak membiarkan hal itu terjadi, tiba-tiba dia sudah ada tepat di belakang Xiaotian. Ingin pergi, Xiaotian sontak nampak panik, setelah menoleh ke arah Xuan Chen yang sudah mendekatinya. Dengan senyuman layaknya psikopat, Xuan Chen menatap tajam dan berkata, itu terlambat. Tiba-tiba, terlihat dari arah luar, dampak serangan Xuan Chen yang begitu ganasnya, memporak-porandakan ruangan tersebut dengan tekniknya. Lalu tidak lama kemudian, datang Tao Hai yang mendengar kegaduhan dari arah kediaman keluarga Gu. Begitu terkejutnya Tao Hai melihat apa yang terjadi di sana. Tuan Gu, aku mendengar bahwa keluarga Gu dalam masalah, jadi aku secara khusus mengirim prajurit Paviliun Pil untuk mendukung. Dan keterkejutan dari Tao Hai tidak sampai di situ, setelah ia melihat ke dalam, terlihat di bawah kaki Xuan Chen, sudah begitu banyak tumpukan mayat yang tergeletak. Keluarga tidak beruntung, biarkan semua orang tertawa. Melihat kesadisan dari Gu Xuan Chen, Tao Hai hampir saja pingsan di sana. Ruangan dipenuhi mayat dan bersimbah cairan merah yang berserakan. Tuan muda Gu, kamu. Lalu Xuan Chen dengan ekspresi tanpa penyesalan, ia tersenyum dan menjentikan jarinya, tiba-tiba saja tali yang mengikat para bawahannya langsung terputus semua. Lanjut Tao Hai bergumam di dalam hatinya. Melihat panah mendesak keluarga Gu, aku segera memanggil prajurit untuk datang mendukung mereka, tetapi aku tidak menyangka, dia akan membunuh keluarga Ling sendirian. Tidak hanya alkimianya yang luar biasa, tetapi pencapaian seni bela dirinya juga mengejutkan. Lanjut Tao Hai langsung menyuruh para bawahannya. Apa yang masih kalian lakukan dengan Linglung?
Cepat dan kirim orang yang terluka dari keluarga Tuan Muda Gu, untuk dirawat di Paviliun Pil. Baik, lanjut Tao Hai bergumam di dalam hatinya. Tuan Muda Gu adalah orang hebat yang menyembunyikan rahasianya, tidak boleh menyinggung perasaannya. Lalu kemudian, tiba-tiba Gu Yuhan yang khawatir langsung menghampiri Xuan Chen. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Xuan Chen sangat terkejut dengan sikap adiknya ini. Aku tidak apa-apa. Gu Yuhan memeluk Xuan Chen sangat erat. Itu bagus. Lanjut ia berkata, tetapi kakak, mengapa kamu menggunakan jurus pedang sekte Xiao Yao? Ketika kamu memenggal kepala keluarga Ling, apakah kakak dan Luo Sheng Sue masih tak terpisahkan? Jika itu benar, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dan video pun bersambung. Oke, cukup sampai di sini dulu, besok Mamang lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.